Sejumlah pelanggan listrik mengaku tagihan listrik mereka tiba-tiba naik. PLN beralasan penghitungan tagihan menggunakan rata-rata 3 bulan pemakaian terakhir. Di tengah pandemi corona, masyarakat ramai-ramai mengeluhkan tagihan listrik. Kenaikan dirasakan masyarakat yang akan melakukan pembayaran pada bulan April 2020 di tengah aktivitas di rumah. PLN Jakarta Raya mengaku menerima ribuan aduan perihal kenaikan tagihan listrik dari pelanggan. Eksekutif VP Corporate Communication PLN, Imade Suprateka mengatakan, naiknya tagihan listrik terjadi karena sejak Maret, PLN tidak lagi mengirimkan petugas ke rumah warga untuk melakukan pencatatan meteran. Sebagai gantinya, PLN menagih sesuai rata-rata pemakaian pelanggan dalam 3 bulan terakhir. Nah, kondisi yang ada waktu bulan Maret kemarin itu masih digunakan umumnya dua hal. Pertama adalah pencatatan rata-rata dan yang kedua pencatatan melalui petugas meter. Nah, di bulan April yang untuk pembayaran bulan Mei itu sudah mulai dilakukan pencatatan mandiri oleh pelanggan. Namun demikian masih belum banyak. Secara statistik pencatatan swakelola itu masih di bawah 1%. Nah, di atas 50% masih menggunakan catat manual dan sekitar 40% menggunakan pencatatan rata-rata. Sejumlah pelanggan listrik mengaku sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB, tagihan listrik rumah tangga meningkat hingga lebih dari 50%. Ya, karena kita aktivitas jadi di rumah terus kan. Nah, karena di rumah terus, ya semuanya pasti listriknya on semua. Nyala kan. Kalau kita ada aktivitas seperti suami pergi kerja, saya juga ngantar anak sekolah, dari sampai sore pasti nggak ada kegiatan di rumah. Artinya anak-anak yang biasanya keluar dari pagi sekolah sampai jam 1, jam 2 kan terpaksa di rumah mau nggak mau AC itu nyala yang pasti. Terus televisi itu yang pasti itu dua komponen yang paling banyak perubahan penggunaan listriknya gitu aja. Sejak pandemi corona, pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk membantu warga miskin. Salah satunya adalah pembebasan biaya langganan listrik hingga potongan harga. Langgan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50%. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. PLN harus merespon dengan cepat keluhan soal tagihan listrik dari masyarakat. Di sisi lain, warga juga harus berhemat dalam menggunakan listrik. Tim Liputan, Kompas TV. Sistem pencatatan pemakaian listrik konsumen selama pandemi virus corona berubah menyesuaikan kewajiban kerja dari rumah internal PT PLN. Akibatnya, nilai tagihan listrik konsumen pun naik tidak wajar dan dikritik oleh masyarakat. Bagaimana solusi yang ditawarkan PT PLN agar beban ekonomi warga tidak semakin meningkat? Kita sudah tersambung dengan Eksekutif Vice President Corporate Communication dan CSR PT PLN, Imade Suprateka. Selamat malam, Pak Made. Selamat malam Mas Sofi. Kabar baik ya? Kabar baik, sehat selalu. Kemudian kita juga tersambung dengan Laude Ida, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam Pak Laude. Selamat malam Mbak. Ini kayaknya Pak Laude juga sehat juga ya? Alhamdulillah baik Sehat. saja. Pak Made, saya ke Anda terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tadi sempat di berita pengantar Anda sudah menjelaskan apa yang terjadi. Tapi apakah kemudian ini sebenarnya adil untuk menggunakan tagihan rata-rata selama 3 bulan terakhir untuk memastikan tagihan yang baru hanya karena PLN saat ini melakukan WFH? Iya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya itu menurut kami adalah satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh di dalam penerapan sistem PSBB. Di dalam rangka kita juga melaksanakan dengan tertib
protokol kesehatan COVID-19. Agar kami juga bukan merupakan bagian dari penyebaran virus. Kita mencegah justru kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PLN, agar tidak terpapar oleh virus ini, sehingga kita mengurangi benar-benar kita melakukan upaya supaya tidak terjadi kontak. Karena kami mungkin kalau catat meter itu berjalan, minimal mereka melakukan pencatatan di 20 rumah yang berbeda. Nah ini akan menjadi perantara yang sangat subur jadinya kalau seperti demikian. Nah oleh karenanya kami mempertimbangkan bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap tagihan listrik. Nah, biasanya kami melakukan pendekatan adalah dengan menggunakan rata-rata kebiasaan mereka mengkonsumsi listrik. Nah, untuk pentagihan pada bulan April atas tagihan listrik selama bulan Maret, nah ini kita menggunakan rata-rata 3 bulannya. Nah, katakanlah rata-rata mereka adalah 50 kWh setiap bulan, maka kita kenakan itu dulu, 50. Okay. Tentunya pasti ada deviasi, ada perbedaan. Nah, karena di bulan Maret itu kita sudah mulai melaksanakan PSBB. Di situ ada work from home selama 2 minggu sudah berjalan. Tentu di dalam 2 minggu ini intensitas masyarakat khususnya pelanggan itu sudah mulai naik kegiatannya di rumah. Jadi sudah ada kenaikan yang kira-kira sudah mulai menanjak tagihannya di situ. Gitu. Oke, jadi bolehkah saya simpulkan bahwa cara PLN kemudian menghitung tagihan listrik yang kemarin adalah dengan cara mengambil tagihan rata-rata selama 3 bulan kemudian ditambah sekian persen dengan asumsi bahwa memang ada penambahan? Iya, bukan. Jadi penambahan ini adalah memang real perbedaan realisasi konsumsi dengan menggunakan rata-rata tadi perbedaannya. Nah, realnya itu adalah katakan kepada bulan Maret itu sudah mulai terjadi kenaikan 20 kWh. Ternyata Pak Made sebentar, ada gangguan dengan sambungan komunikasi kita. Silakan Pak Made, tampaknya sudah kembali baik. Sudah ya, oke. Jadi kami ulangi, jadi memang kita menggunakan rata-rata itu dulu sebagai upaya yang paling terdekat kita lakukan. Pada bulan Maret itu realisasi masyarakat pelanggan itu sebenarnya setelah penerapan WFH 2 minggu itu kapasitas penggunaan listrik mereka sudah mulai naik sebenarnya. Katakanlah selisihnya 20 kWh. Nah inilah yang tertinggal yang akan kami tandingkan kemudian. Yang tidak tercatat yang 20 ini karena kita menggunakan rata-rata di 50 ini. Gitu. Baik. Nah gitu. Jadi bukan karena ada penambahan semata-mata gitu, tapi memang ada selisih pencatatan antara menggunakan rata-rata dengan realisasi yang ada di KWH meter. Nah, itu. Tapi begini, apakah Anda yakin PLN ketika mencatat ini tanpa ada kemudian petugas yang datang ke rumah dan tanpa warga sosialisasinya menyeluruh begitu sehingga warga mungkin tidak tahu mereka harus melaporkan sendiri meteran di rumah. Apakah Anda yakin bahwa apa yang ditagihkan oleh PLN itu benar-benar angka yang memang harus dibayarkan oleh pelanggan? Iya, kami yakin karena itu kumulatif. Itu kan tidak per bulan cut off gitu, tapi ini kan terus berjalan. Kumulatif selama 1 tahun terus angka itu bergerak gitu ya. Jadi kita melihatnya seperti itu kemudian. Nah, pada saat bulan Mei atas penggunaan pada bulan April itu tentu akan kelihatan lagi gitu ya. Jadi katakanlah penggunaan mereka selama 24 jam di rumah selama 30 hari pada bulan April itu mengakibatkan kenaikan yang cukup signifikan. Nah itu kalau itu sendiri saja terjadi pasti sudah ada pertanyaan gitu ya karena di luar kebiasaan pada bulan Januari, Februari, Maret gitu ya. Apalagi ada yang tertinggal pada tagihan bulan Maret tadi gitu ya pada ditagih waktu bulan April. Itu. Saya beralih ke Pak Laude-Ida. Pak Laude-Ida, betulkah laporan yang masuk kepada Anda dari masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Made? Pertama, kemarin kami sudah 2 hari lalu 2 hari kemarin kami sudah rapat dengan Direktur Utama PLN juga di Dirjen Ketenaga Listrikan Kementerian SDM. Penjelasan ini adalah penjelasan seperti yang disampaikan kemarin.
kami memahami ini memang. Tapi laporan masyarakat, informasi ini bisa dikatakan katakanlah benar sepihak PLN. Tapi memang harus dicek di lapangan. Pengaduan yang masuk di Ombudsman tidak seperti itu, tidak selamanya seperti itu. Misalnya saja, tidak ada peningkatan penggunaan listrik biasa saja. Mereka tidak kerja di rumah, mereka keluar, mereka di luar tetap kerja seperti biasa, tetapi listriknya naik, tagihan listriknya naik. Ada yang lain juga, ada rumah kosong, justru itu tagihannya naik gitu. Tidak digunakan. Tentu harus dicek kebenaran itu. Ada fakta lapangan harus dicek. Tidak boleh ditaksir atau ditaksir oleh pihak PLN sepihak itu. Itu catatan yang pertama. Sebenarnya kami sudah bahas lebih jauh dalam pertemuan kemarin permintaan klarifikasi melalui virtual meeting seperti ini. Tetapi memang masih ada beberapa yang tersimpan yang perlu dijelaskan lagi oleh pihak PLN seperti yang tadi gitu. Tapi ada jawaban yang bijak dari PLN, kita juga harus akui kemarin bahwa jika ada kelebihan bayaran dari pihak pelanggan, maka asal ada laporan ke PLN akan dicek, kemudian akan dibayarkan, akan dikembalikan. Akan diganti begitu ya, jadi pengurangan tagihan berikutnya ya? Tapi ini adalah pelajaran menurut saya. Pak Made saya kira bagus menjelaskan. Memang kita berada di dalam era corona, ya. Protokol kesehatan corona memang kita harus ikuti. Tetapi apakah selalu petugas PLN itu bersentuhan dengan orang ketika mengecek meteran di rumah-rumah pelanggan? Saya kira tidak juga. Sehingga alasan untuk menahan pekerja PLN untuk melakukan pengecekan meteran di rumah-rumah atau tempat-tempat pelanggan itu sendiri sebetulnya tidak terlalu beralasan secara signifikan. Itu ya, itu harus diakui juga. Nah, apa yang mau dikatakan sebetulnya bahwa pengecekan tagihan listrik itu bukan ilmu budaya, bukan ilmu sosial, tetapi ilmu eksakta. Ada matematikanya di sana, ada angka yang pasti di sana. Jadi tidak boleh menaksir, tidak boleh menafsir. Rata-rata itu adalah perhitungan akademis matematika biasa. Untuk menghitung rata-ratanya itu. Tapi itu fakta lapangan tidak seperti itu. Harusnya itu ada kepastian, ya. Jadi ini nggak bisa di rumus matematika sederhana kemudian diterapkan untuk menagih orang. Kemudian dia itu yang harus dicatat juga ya. Pak Made silakan. Baik, terima kasih Pak Lode. Jadi memang itu ada satu kondisi yang memang paling mudah bisa kita laksanakan pada waktu itu. Artinya begini, mungkin kejadian atas kelebihan tagihan bisa terjadi dan mayoritas jadi ini atau juga kekurangan tagihan itu juga terjadi seperti sekarang. Nah sekarang ini kekurangan tagihan itu diakibatkan karena kita menggunakan barometer rata-rata. Barometer rata-rata ini memang upaya yang kita gunakan bersinergi dengan policy di dalam melaksanakan social distancing. Bagaimana tadi disampaikan Pak Laude, mungkin saja terjadi katakanlah rumah kosong. Rumah kosong ini ternyata kena rata-rata katakanlah seperti demikian. Sehingga mereka yang biasanya dia hanya menggunakan 25 tertagih 50 katakanlah seperti demikian sebagai suatu contoh. Nah ini tentu tidak akan kehilangan. Masyarakat tidak akan rugi, artinya ini akan dicek, misalnya kalau ada pengaduan itu akan dicek, meskipun tidak ada pengaduan pun, itu akan dihitung gitu ya. Jadi karena itu sifatnya akumulatif, maka akan tercatat di bulan-bulan berikutnya. Tapi begini, Pak Made. Tapi begini, tadi saya mengutip laporan yang masuk ke Ombudsman, juga saya kemarin sempat mengecek begitu mention di Twitter yang masuk ke pengaduan yang masuk ke akun Twitternya PLN adalah bahwa itu tadi ada beberapa orang yang rumahnya kosong, benar-benar kosong, akhirnya tagihannya melonjak. Atau ada perkantoran kecil yang bisa membuat semua pekerjaannya work from home sehingga kantor praktis tidak digunakan, tapi tagihannya tetap muncul hampir sama seperti tetap muncul lebih tinggi daripada yang biasanya mereka habiskan begitu. Ini penjelasannya apa, Pak Made?
Ya, ini kan kondisi ini mau terjadi pada perkiraan tagihan rekening bulan April dan Mei. Nah, mungkin di sini saja ini kita bisa petakan. Ini persoalan ini hanya muncul di bulan April dan Mei. Kalau besok pada bulan Juni atas tagihan bulan Mei itu masa catat meter kami sudah kembali bekerja dengan normal. Oke. Sehingga real akan terjadi bahwa realisasi dengan pencatatan itu deviasinya pasti nol. Bahwa kemudian PLN berkomitmen untuk memastikan tagihan bulan selanjutnya itu mencerminkan apa yang kelebihan atau kekurangan yang terjadi pada bulan ini itu jelas diapresiasi. Tapi kan ini kondisinya memang semua serba sulit. Sedikit pun uang orang juga pasti akan segera protes begitu kalau ada yang bermasalah karena uang sedikit saja artinya sangat besar untuk masa-masa seperti ini. Nah, bagaimana cara kemudian PLN memastikan bahwa kerugian yang pelanggan ini tidak kemudian terulang di bulan-bulan ke depan. Tapi dijawab sesaat lagi Pak Made. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali. Saya masih bersama Laude Ida, anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan Imade Suprateka, Vice President Corporate Communication PT PLN. Pak Made, tadi pertanyaan yang sempat saya gantung sebelum kita jeda iklan adalah bagaimana kemudian PLN bisa memastikan masyarakat tidak dirugikan untuk kali kedua pada nanti tagihan bulan ini, bulan Juni, atau kemudian kalau misalkan memang akan terus ada PSBB yang berlaku di wilayah Indonesia. Ya, Sophie, kami pastikan itu masyarakat, pelanggan itu sama sekali tidak dirugikan. Artinya memang ada kenaikan tagihan karena selisih pencatatan saja. Dan ini bersifat kumulatif. Jadi sama sekali tidak ada dirugikan. Begitu pula yang misalnya mereka kelebihan tagihan. Kelebihan tagihan pasti akan kita perhitungkan ke depannya. Atau kalau misalnya memang mau ditindaklanjuti, kita tindaklanjuti seperti apa, gitu ya. Jadi prinsipnya itu sama sekali tidak merugikan masyarakat maupun pelanggan. Oke, lalu untuk pelaksanaannya mulai dari bulan ini sampai dengan ke depan seperti apa? Apakah ada petugas pencatat lagi? Iya, pasti. Petugas pencatatan meter kami itu akan bergerak lagi seperti mana biasanya. Apalagi kalau memang sudah jelas PSBB sudah ditiadakan dan kami pasti akan melakukan itu. Dan kami memang sekarang ini sudah mempersiapkan diri benar-benar untuk memastikan kepada seluruh pegawai yang melakukan pencatatan meter agar tetap menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan APD yang lebih lengkap dengan berbagai alat-alat sanitasinya. Gitu. Pak Laude, tanggapan Anda dengan komitmen PLN seperti ini? Ya, saya kira bagus saja. Tapi poin pertama yang saya harus katakan bahwa ini kebijakan tentang kelistrikan, kePLN-an itu sebetulnya di era corona ini merugikan kelompok masyarakat tertentu. Karena harusnya orang semua kerja dari rumah, sekolah pun di rumah, belajar di rumah, dan sebagainya di rumah, pasti daya yang digunakan meningkat. Itu rumusnya seperti itu. Karena meningkatnya tagihan hanya dua hal saja. Satu, kenaikan tarif, kedua, penggunaan daya yang bertambah. Ini kita pakai yang kedua ini sekarang. Nah, penggunaan daya yang bertambah ini dipaksa oleh satu kebijakan pemerintah, di mana kelompok semua kita sekarang bekerja dari rumah. Otomatis kenaikan, itu yang pertama. Yang kemudian kedua, saya mau katakan tadi yang pertama ini adalah kebijakan yang harus ditinjau kembali oleh pemerintah untuk tidak merugikan banyak orang. Tidak melakukan subsidi silang. Sebuah informasi aja, beberapa kali kami diskusi di media, di radio, misalnya ada yang menelepon. Potensi gesekan sosial di tingkat bawah karena merasa satu kelompok, satu pihak itu mensubsidi silang ke kelompok tertentu, itu sudah ada di kelompok tertentu. Itu yang pertama soal kebijakan. Yang kemudian kedua soal komunikasi ke publik. Harusnya sebelum melakukan memperlakukan tagihan
tagihan berdasarkan angka rata-rata, tagihan rata-rata itu PLN mengumumkan secara luas. Ya. Itu yang itu. Yang ketiga, saya kira ini penting ya. Tidak lagi penjelasan bahwa petugas PLN itu harus kerja dari rumah tanpa melakukan pengecekan. Dengan itu berspekulasi namanya untuk melakukan tagihan ke masyarakat. Karena itu nggak mungkin itu kan datang ke rumah saya di sini, itu PLN nggak pernah tanya kami, dia lewat meteran selesai. Dan kalaupun ada dia pakai APD yang aman, kan nggak ada, kan tidak selamanya, itu hanya pada saat tertentu saja. Jadi sekali lagi, ini jangan diulangi lagi seperti ini. Saya kira, meskipun alasannya itu kan ada yang work from home itu adalah sektor-sektor tertentu saja. Tapi yang ini sektor pelayanan yang prima seperti ini, yang primer seperti ini, tidak bisa dilakukan oleh PLN dengan menggunakan alasan WFH seperti sekarang ini. Baik, gitu. Terakhir Pak Made, jadi untuk mulai bulan depan masyarakat akan melihat tagihan yang lebih real gitu, dan juga mempertimbangkan kelebihan atau kekurangan dari tagihan bulan kemarin ya? Iya. Ya, baik Pak Sofi, ke closingnya ya, artinya gini, kami itu ulangi lagi bahwa memang pertama basisnya adalah tidak terjadi kenaikan harga listrik, tarif listrik, sehingga penagihan itu berbasis pada penagihan harga listrik sebelumnya. Baik. Jadi dengan adanya stimulus oleh pemerintah kepada golongan-golongan rumah tangga tidak mampu, itu bukan berarti kemudian terjadi adanya subsidi. Jadi memang berdasarkan tarif listrik yang sudah lama, lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus COVID-19 ini di 4 golongan pelanggan. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya subsidi silang. Baik, jadi tidak ada kenaikan harga listrik, tidak ada subsidi silang untuk yang gratis atau diskon 50% ya? Tidak. Itu memang berdasarkan ruang fiskal pemerintah. Sekarang pemerintah ini hanya menjangkau di 4 golongan tarif saja, yaitu golongan R1, R1 450 VA, R1 900 VA, dan industri I1 450 VA, dan B1 450 VA. Baik. Hanya itu saja. Jadi itu saja yang diberikan kelonggaran, artinya penggratisan selama 6 bulan, dan ada penggratisan selama 3 bulan untuk golongan rumah tangga tidak mampu R1 450. Itu. Pak Imade Suprateka, Vice President Corporate Communication PT PLN, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Laudeida, anggota Ombudsman Republik Indonesia, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam.